Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Risa Hanifia Khairunisa, NPM 182151017. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Etnomatematika, dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Eko Yulianto, dan sebagai tugas UTS untuk menjelaskan ikhtisar dan hal apa saja yang saya peroleh tentang etnomatematika dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, bagaimana kondisi pengetahuan saya tentang etnomatematika sebelum bertemu kuliah ini? Kondisi pengetahuan saya mengenai etnomatematika sebelum bertemu kuliah ini 0. Saya tidak mengetahui apa itu etnomatematika, kenapa disebut etnomatematika, kenapa harus etno dan matematika. Jadi saya sama sekali tidak mempunyai pengetahuan mengenai etnomatematika. Tapi saya pernah mendengar kata etnomatematika sebelumnya dari orang lain. Sebelumnya saya tidak ada ketertarikan dengan etnomatematika. Nah, terus kenapa saya memilih ini? Karena ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan, sehingga mau tidak mau saya harus mengambil mata kuliah etnomatematika ini. Selanjutnya yaitu mengenai ikhtisar materi tiap pertemuan. Pertama, asesmen diagnostik. Di awal pertemuan, Pak Eko memberikan sebuah asesmen diagnostik dengan mengirimkan Google Form kepada mahasiswa untuk diisi. Nah, asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan, kemudian potensi, dan karakter dari belajar. Asesmen diagnostik yang diberikan oleh Pak Eko ada beberapa hal. Yang pertama, mengenai profil akademik, kemudian dukungan belajar, keterampilan IT, aktivitas kuliah, dan keterbatasan dalam pembelajaran. Setelah mengisi asesmen diagnostik, kemudian kami melakukan pertemuan kuliah yang pertama. Kegiatan perkuliahan etnomatematika ini berbeda dengan perkuliahan yang lain. Sejak awal pertemuan, di pertemuan pertama melalui Zoom, Bapak sudah menjelaskan mengenai bagaimana kegiatan dalam perkuliahan ini, di mana 2 SKS perkuliahan terdiri dari 100 menit tatap muka, 100 menit tugas terstruktur, dan 120 menit tugas mandiri. Dengan menggunakan cara belajar sintak merdeka yang terdiri dari asinkronus dan sinkronus. Nah, kemudian di awal pembelajaran itu, setelah Zoom, Bapak menawarkan kebebasan kepada kami boleh melanjutkan mata kuliah etnomatematika dengan Bapak atau pindah dengan dosen selain Bapak. Jadi beliau memberikan kebebasan kepada kami. Saya merasa keberatan dengan aturan mata kuliah dari etnomatematika ini, karena dirasa sangat padat dalam pembelajarannya, karena ada sinkronus dan asinkronus. Tetapi saya memilih tetap untuk belajar etnomatematika dengan Bapak Eko karena menurut saya banyak pengetahuan yang dapat diambil dari Bapak. Kemudian etnomatematika ini juga bersangkutan dengan penelitian kualitatif, sehingga saya bisa mendalaminya. Dan mungkin kalau memang saya tertarik ke depannya menjadikan etnomatematika ini sebagai penelitian saya untuk skripsi selanjutnya, sehingga saya memutuskan untuk tetap belajar etnomatematika bersama Bapak Eko Yulianto. Selanjutnya, paradigma, pendekatan, dan metode penelitian kualitatif. Pertama, paradigma. Paradigma ini merupakan cara pandang atau sudut pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir.
dapat diilustrasikan seperti gambar di atas, bahwa jika sudut pandang seseorang itu berbeda, ada yang dari kanan dan dari kiri, maka untuk melihat angka itu pun berbeda. Jika dari kanan, maka akan terlihat seperti angka 9, dan jika dari kiri, maka akan terlihat seperti angka 6. Itulah yang disebut dengan paradigma. Paradigma itu sendiri terdiri atas 4. Pertama, ada paradigma positivisme, kedua interpretif, ketiga kritis, dan terakhir ada post-positivisme. Oke, sekarang kita akan membedakan terlebih dahulu antara paradigma positivisme, interpretif, dan kritis, di mana ada ciri khusus pada paradigma penelitian tersebut. Dari segi penekanan, paradigma positivis atau fungsionalis selalu menekankan pada generalisasi untuk memberikan kekuatan akumulasi pengetahuan atas fenomena sebab akibat, serta penjelasan keilmuannya selalu berdasarkan pada angka yang mengandung kepastian sehingga tidak bisa ditolak. Bagi pendukung paradigma positivisme, penjelasan deskripsi adalah hubungan antara logika, data, dan hukum atau mungkin standar yang diperoleh. Bukti yang dihasilnya pun adalah bukti yang didasarkan pada pengamatan yang tepat dan dapat diulang kembali atau mungkin digeneralisasi. Untuk paradigma interpretif lebih menekankan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman akan makna dari realitas. Kemudian untuk paradigma kritis lebih menekankan pada cara pandang terhadap realitas yang mempunyai orientasi ideologis terhadap paham tertentu. Dari segi asumsi tentang sifat realitas sosial, paradigma positivisme ada pola yang stabil dan berulang-ulang yang dapat ditemukan. Untuk paradigma interpretif, jadi realita diciptakan oleh manusia itu sendiri melalui tindakan dan interaksi mereka. Untuk paradigma kritis, realitas sosial dibentuk dari ketegangan konflik dan kontradiksi dari para pelakunya. Jadi, untuk paradigma positivisme itu, penelitiannya berusaha untuk mengungkap kebenaran dari realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut berjalan sesuai dengan kenyataannya. Dan realitas sosial dipandang sebagai realitas yang objektif. Maksudnya mungkin dan esensial bagi peneliti untuk mengambil jarak dan bersikap tidak melakukan interaksi dengan objek yang diteliti. Kemudian ditangkap secara seragam, berlaku hukum universal, dan terintegrasi dengan baik untuk kepentingan semua. Untuk paradigma interpretif, realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang bersifat subjektif. Berbeda dengan positivisme yang bersifat objektif, kemudian diciptakan dan ditafsirkan. Untuk paradigma kritis, realitas sosial dipandang sebagai berada antara objektivisme dan subjektivisme, kompleks antara yang tampak dengan kenyataannya. Diciptakan manusia dan bukan oleh alam, dalam ketegangan dan penuh kontradiksi, tekanan, dan eksploitasi. Dari segi sifat dasar ilmu pengetahuannya, paradigma positivisme, ilmu pengetahuan dilakukan berdasarkan prosedur yang ketat, deduktif atau berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak menuju ke yang konkret dan bersifat spesifik. Kemudian nomotetik atau didasarkan pada hukum-hukum yang kausal, yang universal, dan melibatkan sejumlah variabel, menggantungkan diri pada tanggapan indera dan bebas nilai. Untuk paradigma interpretif,
ilmu pengetahuan para paradigma ini hanya common sense atau menekankan pada ilmu, bukanlah didasarkan pada hukum. Jadi berbeda dengan positivisme dan prosedur yang baku. Induktif atau berjalan dari yang spesifik menuju ke yang umum dan abstrak. Ilmu mengungkap realitas melalui simbol-simbol dalam bentuk deskriptif, menemukan pada makna walaupun setiap gejala atau peristiwa bisa jadi memiliki makna yang berbeda, menggantungkan diri pada interpretasi dan tidak bebas nilai. Paradigma kritis, ilmu pengetahuan berada pada ruang antara positivisme dan interpretativisme. Untuk nilai-nilai pribadi pelaku dalam ilmu dan penelitian harus bebas nilai, artinya menjauhkan dari hal-hal yang subjektif. Sedangkan untuk paradigma interpretif, nilai-nilai adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Tidak ada yang salah atau benar, yang ada hanya berbeda. Untuk paradigma kritis, semua ilmu dan penelitian harus memihak. Ada nilai-nilai yang dianggap benar dan salah. Untuk paradigma yang keempat, yaitu paradigma post-positivisme, merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Secara ontologi, aliran ini bersifat critical realism yang memandang sama bahwa realitas atau kepentingan umum, ganti rugi, musyawarah memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam. Tetapi suatu hal yang mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia atau peneliti. Oleh karena itu, secara metodologi, pendekatan eksperimental melalui observasi tidaklah cukup, tetapi harus menggunakan metode triangulasi yang penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, peneliti, dan teori. Setelah paradigma, maka pada pendekatan. Pendekatan penelitian adalah mindset yang dipakai oleh peneliti mengenai bagaimana penelitian bisa terlaksana serta desain atau rencana penelitian akan disusun. Setelah kita menentukan paradigma apa yang akan kita pakai, maka kita dapat menentukan pendekatannya. Jika misal memilih paradigma positivis, maka kita menggunakan paradigma kuantitatif. Jika memilih paradigma interpretif, maka menggunakan pendekatan kualitatif, dan seterusnya. Jadi pada pendekatan itu ada 3 ya. Pertama kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Selanjutnya setelah paradigma, kemudian pendekatan, terakhir untuk metode. Metode adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Untuk metode itu sendiri bergantung pada paradigma dan pendekatan yang telah kita pilih. Untuk metode penelitian kualitatif, kita bisa menggunakan metode penelitian historis, ground theory, fenomenologi, studi kasus, ataupun etnografi. Selanjutnya, filsafat etnomatematika. Pada filsafat ini, kita akan membahas mengenai hakikat dari etnomatematika. Etnomatematika adalah sebuah studi yang mengkaji hubungan antara matematika dan budaya. Matematika sebagai ilmu dasar yang berkembang di seluruh negara. Setiap negara mempunyai budaya atau kultur yang berbeda, sehingga perkembangan matematikanya pun berbeda-beda karena dipengaruhi oleh budaya yang ada. Studi etnomatematika adalah suatu kajian yang meneliti cara sekelompok orang dan budaya tertentu memahami, mengeksplorasi, dan menggunakan konsep-konsep serta praktik-praktik kebudayaannya yang digambarkan oleh peneliti sebagai sesuatu yang matematis. Etnomatematika itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Biratan de Ambrosio yang dikenal dengan sebutan The Intellectual Father of Ethnomathematics pada salah satu tulisan populernya yang berjudul Ethnomathematics and Place and
and its place is the history and pedagogy of mathematics pada tahun 1985. Scott pada tahun 2012 atau dalam The Ambrossio tahun 1985 bahwa dalam kuliah plenonya di ICME 5 pada tahun 1984 di Adelaide, Australia, ia mempresentasikan teori dan contoh yang mengarah pada konseptualisasi etnomatematika yang sekarang terkenal sebagai etno atau budaya, matematika atau menjelaskan, memahami, dan tics berarti teknik atau seni. Selanjutnya, Ubiratan de Ambrosio menjelaskan bahwa etnomathematics didefinisikan sebagai matematika yang dilakukan oleh para kelompok yang berbeda-beda, budaya yang diidentifikasi sebagai masyarakat adat, kelompok pekerja, kelas profesional, dan kelompok anak-anak dari kelompok usia tertentu. Sejarah dan gagasan dasar etnomatematika. Jadi, etnomatematika diperkenalkan oleh De Ambrosio yang merupakan seorang matematikawan dari Brasil pada tahun 1977. De Ambrosio menyatakan bahwa tujuan dari adanya etnomatematika adalah untuk mengakui bahwa ada cara-cara berbeda dalam melakukan matematika dengan mempertimbangkan pengetahuan matematika akademik yang dikembangkan oleh berbagai sektor masyarakat serta dengan mempertimbangkan modus yang berbeda di mana budaya yang berbeda merundingkan praktek matematika mereka. Dengan demikian, sebagai hasil dari sejarah budaya matematika dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat pemakainya. Etnomatematika menggunakan konsep matematika secara luas yang terkait dengan berbagai aktivitas manusia, meliputi mengelompokkan, berhitung, merancang, bermain, menentukan lokasi, dan lainnya. Pada kutipan Azra tahun 2016 mengatakan di bagian awal disertasinya bahwa jika dilihat dari alasan-alasan sosial, sejarah, budaya, politik, dan pendidikan, maka perlu adanya transformasi dalam memandang matematika. Alasan-alasan tersebut yaitu pertama, untuk alasan sosial. Sangat sulit ditemukan sistem pengetahuan matematika yang berasal dari negara non-Western di dalam kajian-kajian sains dan teknologi. Kedua, untuk alasan sejarah. Matematika hasil pemikiran ilmuwan-ilmuwan Eropa telah dipaksakan masuk ke dalam pembelajaran di negara-negara jajahan dan mengesampingkan terjadinya konflik budaya. Lahirnya ide untuk mengkaji sejarah matematika merupakan suatu bentuk penolakan terhadap kolonialisme tersebut. Ketiga, untuk alasan budaya. Hasil-hasil investigasi, dokumentasi, dan pemahaman terhadap aktivitas budaya menunjukkan bahwa bentuk-bentuk lain dari matematika berbeda dengan matematika hasil pemikiran negara-negara Western. Terakhir, untuk alasan politik dan pendidikan, matematika dapat membantu menciptakan suasana yang demokratis dengan meningkatkan kesadaran guru maupun siswa, tidak hanya melalui penggabungan konteks sosial dan budaya yang berhubungan dengan matematika dalam kurikulum, melainkan juga melalui proses belajar mengajar yang mendorong terjadinya dialog kritis dan terbuka antara guru dan siswa, sehingga akan membantu siswa untuk meningkatkan kreativitas mereka dalam memecahkan permasalahan-permasalahan matematis. Alasan yang telah dijelaskan secara langsung mengarah ke ranah kajian etnomatematik. Jadi, yang melatar belakangi gagasan etnomatematika adalah sosial, sejarah, budaya, dan politik juga pendidikan. Tokoh etnomatematika yang pertama yaitu Ubiratan de Ambrosio. Beliau lahir di Brazil
pada tanggal 8 Desember 1932 dan wafat pada tanggal 12 Mei 2021. Nah, beliau dikenal luas dan dihormati sebagai pendidik matematika dan sejarawan matematika. Ubiratan D'Ambrosio adalah orang yang pertama kali memperkenalkan etnomatematika, dan beliau juga dikenal sebagai sebutan The Intellectual Father of Ethnomathematics pada salah satu tulisan populernya yang berjudul Ethnomathematics and Its Place in the History and Pedagogy of Mathematics pada tahun 1985. Konsep etnomatematik yang diajukan oleh D'Ambrosio memandang budaya dan matematika sebagai dua hal yang saling berhubungan, yang bisa dijelaskan satu sama lain melalui kegiatan sehari-hari masyarakat yang matematis. Tokoh etnomatematik selanjutnya yaitu Marcia Alser. Beliau lahir pada tanggal 23 April 1935 dan wafat pada tanggal 10 Agustus 2013. Beliau adalah seorang matematikawan Amerika dan seorang pemimpin dan pelopor dalam etnomathematics. Salah satu bukunya adalah Ethnomathematics, A Multicultural View of Mathematical Ideal. Adalah buku tentang matematika dari sudut pandang multikultural. Marcia Alser pada tahun 1997 mendefinisikan etnomatematika sebagai studi gagasan-gagasan matematis dari orang-orang yang tidak bisa baca tulis atau non-literatur atau buta huruf. Jadi definisi tersebut mengisyaratkan bahwa matematika dipandang atau memuat suatu komponen budaya hanya saat membahas matematika dari masyarakat yang tidak bisa baca tulis. Nah, lebih lanjut, definisi tersebut juga mengisyaratkan bahwa orang-orang dapat memiliki suatu budaya hanya jika mereka tidak bisa baca tulis. Jadi intinya, bagaimana matematika itu hadir pada orang yang tidak tahu bahwa itu adalah matematika. Nah, jadi aktivitas matematika itu muncul secara alami melalui pengetahuan dan pandangan masyarakat tanpa melalui pendidikan atau pelatihan formal. Dengan kata lain, secara tidak sadar, kelompok masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan pun mampu menggunakan konsep-konsep matematika dalam mengembangkan aspek budaya mereka sendiri. Contoh, petani gurame yang bisa menghitung perkalian di matematika menggunakan hukum distributif, tapi beliau sebenarnya tidak tahu bahwa itu menggunakan hukum distributif. Jadi intinya, bagaimana matematika itu hadir pada orang yang tidak tahu bahwa itu adalah matematika. Next, Bill Barton. Barton lahir di Selandia Baru. Sejak kecil, beliau sudah pindah ke beberapa negara karena mengikuti ayahnya yang dipindah tugaskan. Sejak umur 14 tahun, beliau sudah mulai tertarik dengan budaya lain. Kemudian beliau kuliah di Universitas Auckland, Selandia Baru dengan mengambil program studi matematika. Untuk bidang penelitian utama Bill Barton adalah matematika dan budaya. Baru-baru ini mengkhususkan diri dalam matematika dan bahasa. Ini termasuk 15 tahun penelitian dan pengembangan kosakata matematika Maori yang telah berkembang menjadi pertimbangan untuk mengkomunikasikan matematika dalam bahasa non-Indo-Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, menurut beliau terlibat dalam pendidikan matematika sarjana, mengembangkan kerangka teori dengan rekan-rekan di Inggris, memimpin proyek Selandia Baru yang merevisi pendidikan matematika untuk anak-anak pada usia 16-19 tahun, dan mengelola proyek Klein IMU atau ICMI. Ethnomathematics menurut Barton pada tahun 1996 dalam tulisannya yaitu Ethnomathematics Exploring Cultural Diversity in Mathematics. Jadi Barton pada tahun 1996 mendefinisikan etnomatematika sebagai sebuah kajian penelitian
yang mengamati tentang bagaimana kelompok masyarakat memahami, mengartikulasikan, dan menggunakan konsep atau ide-ide matematisnya. Barton menjelaskan bahwa sesuatu yang matematis atau dalam KBBI matematis itu yang bersangkutan dengan matematika atau bersifat matematika. Tidak selalu telah menjadi bagian dari matematika. Kadang karena belum bisa diterima oleh para matematikawannya. Misalnya, kasus jembatan Konigsberg selama berabad-abad hanya merupakan teka-teki sebelum menjadi bagian dari teori graf dalam matematika. Baru setelah ramai dikaji oleh para matematikawan, permasalahan ini bisa menjadi bagian dari matematika. Artinya, berdasarkan uraian yang dikemukakan Barton pada tahun 1996 tersebut, jelas bahwa etnomatematika bukanlah matematika, melainkan sebuah wilayah studi atau kajian penelitian yang kemudian berpotensi menjadi ranah dari pendidikan matematika. Next, Alan J. Bishop. Bishop lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 1937. Beliau merupakan seorang guru matematika dan profesor Inggris Australia di Universitas Cambridge dan Universitas Monash di Australia. Selama tahun cuti di Papua Nugini pada tahun 1977, ia mulai tertarik pada latar belakang budaya dan pelajaran matematika yang bukunya berjudul Mathematical Enculturation, diterbitkan pada tahun 1988. Beliau adalah Presiden Asosiasi Matematika Inggris, anggota pendiri Asosiasi Riset Pendidikan Inggris, dan anggota Komite Pendidikan Matematika Royal Society dan perwakilan Inggris di Komisi Internasional untuk Instruksi Matematika. Beliau anggota pendiri dan ko-direktur Kelompok Riset Internasional Kelompok Dasar Pendidikan Matematika untuk Guru dan di Kelompok Internasional untuk Psikologi Pendidikan. Menurut Bishop, pada tahun 1994, matematika merupakan suatu bentuk budaya dan sesungguhnya telah terintegrasi pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dimanapun mereka berada. Pada hakikatnya, matematika merupakan teknologi simbolis yang tumbuh pada keterampilan atau aktivitas lingkungan yang bersifat budaya. Dengan demikian, matematika seseorang dipengaruhi oleh latar budayanya, karena yang mereka lakukan berdasarkan apa yang mereka lihat dan rasakan. Menurut Alan J. Bishop, pada tahun 1998, aktivitas manusia yang bersentuhan dengan wujud kebudayaan merupakan fenomena matematika yang terdiri dari 6 kegiatan mendasar. Aktivitas-aktivitas tersebut selalu dapat ditemukan pada sejumlah kelompok budaya, yaitu menghitung membilang, penentuan lokasi, mengukur, mendesain, bermain, dan menjelaskan. Budaya matematik yang dijelaskan Bishop adalah pertama, menghitung atau counting. Contohnya, di Kampung Naga, setiap melakukan zakatnya itu selalu dihitung. Kedua, mengukur. Contohnya dalam melakukan perdagangan di pasar, tentunya bahan-bahan yang akan dibuat itu harus diukur, misalnya 250 gram terigu, 150 ml air, dan yang lainnya. Ketiga, menentukan lokasi. Contohnya, kita menentukan arah kiblat, menentukan arah kiblat atau menentukan pintu rumah harus ke arah mana. Kemudian membuat terancang bangun. Contohnya di Kampung Naga, nyiru itu berbentuk lingkaran. Lalu bagaimana caranya untuk membuat lingkaran tersebutnya permainan. Contohnya rumus umum untuk memenangkan permainan congkak itu bagaimana, atau mengeksplorasi permainan congkak, atau menyusun tips supaya tidak pernah kalah. Jadi menyusun tips supaya tidak pernah kalah dalam permainan congkak. Yang harus diingat bahwa dalam membuat suatu penelitian etnomatematika, pertama harus dijelaskan epistemologinya, kemudian terjadi di suatu budaya atau suatu lokal
kemudian terjadi di suatu budaya atau suatu lokal. Harus diberikan contoh yang jelas, boleh fokus ke salah satu, tapi secara detail, kemudian harus sesuatu yang menarik dan unik. Milton Rosa dan Daniel Clark Oray, atau biasa disebut Rosa dan Oray. Pertama, Milton Rosa atau Rosa adalah seorang profesor pendidikan matematika. Beliau bekerja dengan pendidikan jarak jauh dan merupakan mahasiswa gelar master dalam program pendidikan matematika. Beliau memiliki pengalaman dalam pendidikan matematika yang bertindak di bidang penelitian seperti etnomatematika, pemodelan matematika, etnomodeling, kurikulum, dan pengajaran, kepemimpinan pendidikan, dan pendidikan jarak jauh. Selanjutnya, Daniel Clark Oray atau biasa disebut Oray. Beliau merupakan profesor emeritus di California State University, Sacramento. Etnomatematika menurut Rosa dan Oray pada tahun 2013 adalah sebuah irisan antara antropologi budaya, pemodelan matematika, dan matematika itu sendiri. Dengan kata lain, etnomatematika adalah suatu konsep berpikir nonformal dari pelaku budaya yang dikaji melalui antropologi budaya atau etnografi, kemudian dilanjutkan dengan mengonsep cara berpikir nonformal tersebut melalui sudut pandang peneliti berdasarkan konsep-konsep formal. Karena etnomatematika juga subset dari kajian antropologi budaya dan matematika, maka etnomatematika jelas memiliki dua aspek yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan, yaitu transfer of knowledge melalui konsep-konsep abstrak matematika dan juga transfer of value melalui kajian antropologinya, semisal nilai-nilai apa yang mendasari suatu objek matematika. Transfer of value itu sendiri, value dari etnografi dari aspek kulturalnya, ataupun value dari konsep matematikanya. Kan tadi menurut Rosa dan Oray bahwa etnomatematika merupakan sebuah irisan antara antropologi budaya, pemodelan matematika, dan matematika itu sendiri. Antropologi budaya. Antropologi budaya itu membahas budaya dalam perilaku manusia. Budaya itu ada dua, yaitu benda dan bukan benda. Contoh benda, Candi Borobudur yang sengaja diciptakan. Bukan benda, yaitu perilaku. Contoh, menentukan hari baik. Kan menentukan hari baik itu bisa berbeda-beda, tergantung dari budaya atau situasi orang sekitar tersebut. Kedua, matematika. Layak disebut matematika, syaratnya harus ada data sebagai bukti minimal foto. Ketiga, matematika modeling, yaitu berasal dari perspektif matematika. Kemudian ada irisan yang dihasilkan. Pertama, antropologi budaya dan model matematika. Irisannya itu kan nilai. Nah, jadi ada nilai yang bisa dijelaskan. Misalnya nilai spiritual, gotong royong, etika, kesopanan, dan lain-lain. Kita sebagai peneliti harus cerdas melihat isu, fenomena, atau konsep. Yang kedua, irisan antara matematika dan matematika modeling. Ada irisannya itu berupa dialog. Dialog itu berupa penjelasan, logika, efektivitas, dan lain-lain. Kemudian ada irisan antara kultur antropologi dan matematika. Irisannya yaitu respect, jadi lebih ke filsafat, itu pragmatisme, naturalisme. Terakhir, Paulus Gerdes. Pada tanggal 10 November 2014, Profesor Paulus Gerdes meninggal dunia. Gerdes adalah seorang pria dengan rasa misi yang kuat. Dia mendedikasikan dirinya bertahun-tahun untuk tujuan Republik atau rakyat Mozambik yang masih muda. Sebagai guru, sebagai direktur Fakultas Pendidikan dan Fakultas Matematika Universitas Eduardo Mondlane di Maputo.
dan sebagai Rektor Institut Pedagogis Tinggi yang di bawah kepemimpinannya berkembang menjadi Universitas Pedagogis Mozambik. Sejak tahun 2006, ia menjadi Presiden Komite Pendiri Universitas Negeri ketiga di Mozambik, Universitas Lurio di Nampula. Etnomatematika menurut Gerdes pada tahun 1994, etnomatematika adalah matematika yang diterapkan oleh kelompok budaya tertentu, kelompok buruh atau petani, anak-anak dan masyarakat kelas tertentu, kelas-kelas profesional, dan lain sebagainya. Gagasan Paulus Gerdes terkait etnomatematika yaitu mengenai geometris yang diambil dari budaya masyarakat dari perspektif geografis. Paulus menunjukkan minat khusus dalam memahami ide-ide geometris yang dapat diambil dari budaya material masyarakat Afrika di selatan Sahara. Program penelitian ini terdiri dari sebagian besar karyanya. Dia tidak hanya menemukan kesempatan untuk menghubungkan praktik menenun dan menggambar pasir tradisional dengan ide-ide matematika yang dikenal seperti teorema Pythagoras, teorema Pappus, dan modul aritmatika, serta ide-ide dalam teori graf, kombinatorik, dan teori grup, tetapi juga inspirasi oleh praktik budaya Afrika untuk menghasilkan konstruksi matematika baru seperti konstruksi Lunda design dan Leakey design dan teorema yang terkait dengan ini. Dia juga menghubungkan geometri teknik tertentu Afrika dan anyaman keranjang heksagonal ke molekul fullerene, sebuah struktur yang pertama kali ditemukan pada tahun 1985 oleh Carl, Cotto, dan Smalley, peraih Nobel Kimia tahun 1996. Kedudukan etnomatematika dalam pendidikan matematik. Kedudukan etnomatematika dalam pendidikan matematika. Ada banyak budaya yang dapat diamati dengan perspektif matematika. Menurut D'Ambrosio, matematika tidak lepas dari budaya. Matematika yang tidak dapat lepas dari budaya adalah matematika yang ditulis matematika yang ditulis materate, atau setiap orang pasti matre. Contohnya, orang akan memilih HP Samsung dibandingkan dengan Nexian. Artinya, orang akan lebih memilih yang paling menguntungkan. Jadi, pada intinya, matematika itu tidak lepas dari budaya. Ada budaya dulu, ada budaya terlebih dahulu, ada budaya terlebih dahulu, lalu kemudian hadir kita dari sudut pandang matematika. Etnomatematika juga mencakup sekelompok budaya tertentu, tidak hanya budaya tradisional. Yang terpenting, mereka punya cara pikir yang sama dengan kelompoknya tersebut. Etnomatematika rasional dalam pendidikan matematika, karena pada dimensi pendidikan, etnomatematika menggabungkan prinsip pengetahuan dan perilaku akademis dengan nilai-nilai kemampuan seperti rasa hormat, toleransi, penerimaan, kepedulian, martabat, integritas, dan kedamaian untuk memanusiakannya dan membawanya ke dalam konteks kehidupan sehari-hari. Etnomatematika mempromosikan penguatan pengetahuan akademik ketika siswa memahami ide. Etnomatematika mempromosikan penguatan pengetahuan akademik ketika siswa memahami ide, prosedur, dan praktik matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, cocokologi dalam etnomatematika. Istilah cocokologi merupakan seni untuk mencocokkan sesuatu yang lain dengan argumen yang kayaknya dapat diterima. Identik dengan permainan bahasa dan banyak dipercaya oleh orang lain. Contohnya, 13 disebut sebagai angka yang sial. Contoh lain dari cocokologi adalah penelitian yang pernah dijelaskan oleh salah satu teman saya
tentang etnomatematika pada bentuk jajanan pasar di daerah istimewa Yogyakarta. Artikel tersebut bisa disebut teori tentang cocokologi karena orang telah mengetahui bahwa bentuk-bentuk seperti lingkaran pada makanan itu merupakan bagian dari matematika. Berbeda lagi jika di dalamnya terdapat makna yang diangkat, maka itu bukan cocokologi. Jadi, jika ada makna yang diangkat, maka bukan cocokologi. Jika secara sadar dipakai oleh masyarakat dan mereka dapat menjelaskannya, maka itu disebut konsep. Sedangkan jika merupakan hasil analisis dari peneliti, maka disebut fenomena atau hasil ungkapan peneliti berdasarkan pada fakta yang ada. Semiotika dalam etnomatematika. Semiotika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu semion atau tanda dan semiokos atau ilmu tentang tanda. Kenapa ada semiotika? Karena ada beberapa hal yang tidak bisa menggunakan dari gagasan-gagasan para tokoh yang telah kita bahas sebelumnya, dan juga supaya tidak monoton. Nah, tanda ini juga bisa berupa gerakan, bahasa, tulisan, dan sebagainya. Adanya tanda ini bisa tanpa ada kesepakatan. Nah, budaya ini membatasi tanda. Mungkin saja berlaku di suatu daerah, tapi tidak berlaku di daerah lain. Tapi matematika itu sendiri berlaku universal. Kemudian, jika sebuah ucapan diucapkan oleh seorang tokoh, maka tanda ini bisa saja dapat dipercaya oleh semua orang. Semiotik adalah cabang pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, seperti sistem-sistem tanda dan perkembangan yang terjadi sehubungan dengan pemakaian tanda tersebut. Kemudian ada perkembangan semiotika dari zaman kuno, kemudian zaman pertengahan, zaman Renaissance, dan terakhir zaman modern. Pada zaman kuno, semiotika adalah tanda verbal alami atau yang bersifat konvensional di antara masyarakat tertentu. Menurut Plato, pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, semiotika adalah tanda verbal alami atau yang bersifat konvensional di antara masyarakat tertentu. Masih di zaman kuno, menurut Aristoteles, semiotika adalah tanda-tanda yang ditulis berupa lambang dari apa yang diucapkan. Bunyi yang diucapkan adalah tanda dan lambang dari objek yang sebenarnya. Zaman pertengahan, perkembangan filsafat bahasa menuju dua arah, gramatika bahasa Latin atau pusat seluruh pendidikan, pendidikan akrab dengan teologis, makna dipengaruhi dua faktor, melekat pada tanda dan datang dari Tuhan. Zaman Renaissance, keberadaan teori mengenai tanda di zaman ini tidak mengalami inovasi yang berarti. Pada zaman modern yang menjadi pencetus dari semiotika adalah pertama Charles Sanders Peirce atau biasa dipanggil Peirce. Kemudian ada Ferdinand de Saussure atau biasa disebut Saussure. Pertama, konsep semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Peirce merupakan seorang ahli filsafat atau logika yang dilahirkan di Cambridge, Amerika. Istilah semiotika dia munculkan sebagai pedoman kata untuk logika. Nah, Peirce ini mengemukakan teori segitiga makna atau triangle meaning yang terdiri dari 3 elemen, yaitu tanda atau sign. Jadi tanda ini merupakan sesuatu yang dapat teramati. Kemudian ada objek itu realitasnya, dan interpretan atau maknanya. Contoh, objeknya itu jempol. Nah, ini jempol kan? Nah, tandanya atau sesuatu yang teramatinya berarti jempol yang menghadap ke atas. Nah, maknanya berarti kan ini kalau gini biasanya maknanya adalah bagus. Ada penjelasan lanjut dari konsep Peirce, trikotomi pertama atau hubungan antara sign dan sign, antara sesuatu yang teramati dan sesuatu yang teramati. Pertama ada quasi-sign, tanda yang menjadi tanda berdasarkan sifatnya. Misalnya,
Sifat merah adalah qualisign karena dapat dipakai tanda untuk menunjukkan cinta atau bahaya. 2. Sin sign, tanda berdasarkan bentuk atau rupanya di dalam kenyataan. Semua ucapan yang bersifat individual bisa merupakan sin sign. Misalnya suatu jeritan, kemudian dapat berupa heran, senang, atau kesakitan. Yang ketiga ada legisign. Norma yang dikandung oleh tanda, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang menandakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh manusia. Kemudian pada trikotomi kedua, yaitu hubungan antara sign dan objek. Pertama ada icon atau serupa, tanda yang menyerupai sesuatu, contoh gambar. Kedua ada indeks. Indeks itu berarti sebab akibat. Artinya tanda yang mengindikasikan sesuatu. Contoh, tanda api adalah indeks atau indikasikan kebakaran. Ketiga, simbol atau kesepakatan. Tanda yang muncul dari kesepakatan, misalnya warna merah artinya tanda berani di Indonesia. Tapi ada di tempat lain, misalnya suku Indian. Warna merah itu merupakan tanda akan adanya peperangan. Akhir pada trikotomi ketiga, yaitu hubungan sign dengan interpretan. Pertama ada rime adalah tanda yang memungkinkan orang menafsirkan berdasarkan pilihannya. Misalnya, orang yang merah matanya dapat menandakan orang itu baru bangun tidur, atau mungkin baru menangis, atau sakit mata. Kedua ada design sign adalah tanda sesuai kenyataan. Misalnya, jika pada suatu jalan sering terjadi kecelakaan, maka di tepi jalan dipasang rambu lalu lintas yang menyatakan bahwa di situ sering terjadi kecelakaan. Jadi berdasarkan kenyataan yang terjadi. Ketiga, terakhir ada argumen, adalah tanda yang langsung memberikan alasan tentang sesuatu. Misalnya, dilarang merokok di SPBU. Selanjutnya, konsep semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Saussure merupakan ahli linguistik yang lahir di Jenewa, Swiss. Menurutnya, bahasa dipelajari sebagai sistem tanda. Menurut Saussure, tanda merupakan gabungan antara penanda atau signifier dan petanda atau signified. Makna sebuah tanda tergantung pada relasinya. Relasi antara penanda dan petanda berdasarkan konveksi biasa disebut sebagai signifikasi. Nah, jadi ada perbedaan antara penanda dan petanda. Penanda artinya dilihat sebagai wujud fisik, wujud yang berupa bunyi dan gambar, wujud fisiknya. Sedangkan petanda dilihat sebagai makna yang terungkap melalui konsep. Penanda fisik, petanda makna. Contoh, awan mulai gelap, berarti kan fisiknya yang terlihat, berarti itu penanda. Nah, maknanya artinya mendung. Nah, itu berarti petanda. Jadi, petanda tentang sesuatu kejadian, yaitu hujan. Terakhir ada konsep semiotika menurut Roland Barthes pada tahun 1915 sampai 1980. Konsep pemikiran Barthes terhadap semiotik terkenal dengan konsep mitos. Jadi konsep dari Roland Barthes ini merupakan penerus dari pemikiran Saussure. Roland Barthes menekankan antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya, interaksi antara konveksi dalam teks dengan konveksi yang dialami penggunanya. Secara sederhana, kajian semiotik menurut Barthes itu muncul makna denotasi dan konotasi, di mana denotasi adalah makna sesungguhnya atau sebuah fenomena yang tampak dengan panca indera, dapat dilihat dengan panca indera. Kemudian ada konotasi atau makna yang bukan sebenarnya
atau makna yang muncul karena adanya konstruksi budaya sehingga ada sebuah pergeseran tetapi tetap melekat pada tanda tersebut. Selain adanya denotasi dan konotasi, kemudian Barthes juga menyertakan aspek mitos, yaitu di mana aspek konotasi menjadi pemikiran populer di masyarakat, maka mitos telah terbentuk terhadap tanda tersebut. Munculnya pembagian makna denotasi dan konotasi dapat dilihat seperti gambar ini. Jadi ada penanda, kemudian petanda, sehingga menjadi tanda. Nah, tanda ini menjadi penanda yang kedua dan pertanda kedua sehingga menjadi tanda, di mana untuk yang pertama itu denotasi, makna sebenarnya, dan yang kedua pada tahap kedua itu merupakan konotasi, makna yang bukan sebenarnya. Contoh munculnya pembagian makna denotasi dan konotasi pada bunga mawar. Nah, denotasi ini merupakan makna definisional, literal atau harfiah, jelas atau common sense dari suatu tanda tersebut. Makna sebenarnya denotasi berarti makna sebenarnya tanaman dalam kategori bunga yang memiliki duri pada batang dan kelopak bunga yang berlapis-lapis, biasanya berwarna merah, putih, atau bahkan merah muda. Kemudian konotasi artinya asosiasi sosiokultural dan personal atau ideologi, emosi, berupa ideologi, emosi, dan lain-lain dari tanda tersebut, khususnya berhubungan dengan kelas atau status sosial, gender, usia, etnisitas, dan lain-lain dari interpreter atau pemakna atau penafsir tanda. Konotasi lebih bersifat polisemi atau multitafsir, artinya setiap orang dapat menafsirkannya itu secara beda-beda, tidak akan selalu sama dalam penafsirannya. Sedangkan denotasi pasti penafsirannya itu pasti akan sama karena merupakan makna sebenarnya. Artinya konotasi dari bunga mawar ini bisa berupa keindahan ciptaan Tuhan, atau cinta yang bersemi, cinta buta, atau patah hati. Tadi kan konsep semiotika menurut Roland Barthes ini terkenal dengan konsep mitos. Nah, mitos itu sendiri adalah sebuah kepercayaan untuk menyampaikan sesuatu tapi tidak dalam bentuk aslinya. Kenapa? Karena supaya orang itu taat. Jika menggunakan teori Barthes, maka mitos ini dapat dikupas. Dalam pandangan Barthes, mitos bukan realitas unreasonable atau unspeakable, melainkan sistem komunikasi atau pesan yang berfungsi mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku pada periode tertentu. Itu sendiri sebenarnya dapat dengan mudah diubah atau dihancurkan karena mitos diciptakan oleh orang-orang dan mitos tergantung pada konteks di mana ia berada. Dengan mengubah konteksnya, seseorang dapat mengubah efek dari mitos. Pada saat yang sama, mitos itu sendiri berpartisipasi dalam penciptaan ideologi. Fungsi utama mitos adalah untuk menaturalisasikan sebuah kepercayaan. Mitos membuat pandangan-pandangan tertentu seolah menjadi tidak mungkin ditentang karena memang itulah yang seharusnya. Nah, selanjutnya posisi mitos dalam semiotika Barthes ada seperti ini, seperti gambar di atas. Jadi mitosnya itu ada jika tadi ada pada makna, pada konotasinya, bagian konotasinya. Kan yang bawah denotasi, berarti yang atas konotasi. Atau mitos itu berada pada sistem semiotika tataran kedua yang dibangun berdasar prinsip konotasi. Contoh semiotik menurut Barthes masih pada bunga mawar. Tadi kan pada tahap yang pertama itu denotasi, kemudian konotasi. Pertama
eh, penanda yang pertama itu berarti gambar dari bunga mawarnya. Petandanya, maknanya, karena ini tahap pertama yaitu denotasi, berarti makna yang sebenarnya. Berarti setangkai mawar lengkap dengan bunga, batang, dan daun. Sehingga ini itu merupakan tanda dari wujud mawar merah. Nah, tanda ini merupakan penanda kedua, sehingga petanda keduanya itu berarti hasrat atau passion. Jadi di bagian kedua itu berarti makna yang bukan sebenarnya atau konotasi. Sehingga tandanya itu berarti cinta yang menggebu. Nah, inilah yang disebut dengan mitos. Etik dan emik dalam etnomatematika. Etik mengacu kepada pandangan peneliti atau sesuatu yang diungkapkan oleh peneliti. Sedangkan emik mengacu kepada pandangan masyarakat yang luas yang dikaji atau sesuatu yang diungkapkan berdasarkan perspektif dari pandangan masyarakat tentang budaya itu sendiri. Riset yang pernah saya baca yaitu artikel dengan judul Etnomatematika Masyarakat Pengrajin Anyaman Raja Polah Kabupaten Tasikmalaya dengan nama penulisnya yaitu Ibu Mega Nur Prabawati. Nah, di dalam artikel ini dijelaskan bahwa sebagian masyarakat sering tidak menyadari telah menerapkan ilmu matematika dalam kehidupannya. Kecenderungannya adalah mereka memandang bahwa matematika hanyalah suatu mata pelajaran yang hanya dipelajari dan diperoleh di bangku sekolah. Padahal tidak hanya itu, matematika sering digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Keberadaan etnomatematika kerajinan anyaman ini dapat digunakan sebagai sumber belajar dan tentu saja dapat membuat siswa ataupun masyarakat lebih memahami bagaimana budaya mereka berhubungan dengan matematika. Nah, pada artikel ini tidak diberi contoh bagaimana sumber belajarnya itu. Lebih baik diberi contoh supaya menjadi referensi untuk orang lain. Pada artikel ini tidak dijelaskan tujuannya itu apa. Nah, pada artikel ini dijelaskan bahwa pada kerajinan anyaman Raja Polah terkandung unsur-unsur matematika. Salah satunya adalah penggunaan prinsip teselasi atau pengubinan, di mana teselasi merupakan suatu pola khusus yang terdiri dari bangun-bangun geometri yang disusun tanpa pemisah atau jarak untuk menutupi suatu bidang datar. Kemudian, dalam pembelajaran matematika, teselasi meliputi beberapa konsep-konsep matematika yang lebih dalam seperti segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan, kekongruenan, sudut dalam, jumlah sudut dalam suatu segi banyak, simetri, translasi, refleksi, dan rotasi. Menurut beliau, karena mengandung unsur matematika, maka hasil-hasil kerajinan anyaman ini dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas, terutama sebagai sumber belajar atau menghasilkan suatu model atau metode pembelajaran berbasis etnomatematika kerajinan anyaman Raja Polah. Jadi tidak dijelaskan secara detail. Mungkin lebih baik dijelaskan secara detail dan diberikan contohnya seperti apa, atau jika ada maknanya bagaimana. Nah, temuan penelitiannya adalah beberapa pada anyaman Raja Polah yang terkandung unsur matematika. Salah satunya adalah penggunaan prinsip teselasi atau pengubinan. Jadi ini seperti hanya memberitahu saja, tidak mengungkap secara detail. Menurut saya, tulisan ini sangat bagus jika dijadikan referensi untuk peneliti lain. Jadi untuk dikembangkan oleh peneliti lain untuk mengungkapkan apa yang belum dibahas pada artikel ini. Misalnya dapat diungkapkan secara detail bentuk-bentuk dari anyamannya itu seperti apa. Jadi ada gambarnya, ada bukti fotonya.
kemudian maknanya seperti apa, kemudian apa yang menariknya, bagaimana kondisi pengetahuan Anda tentang etnomatematika setelah bertemu kuliah ini, termasuk refleksi Anda terhadap mata kuliah etnomatematika. Kondisi pengetahuan saya tentang etnomatematika setelah bertemu kuliah ini, jika pada awalnya 0, sampai saat ini jika kita rating dari 0 sampai 10, mungkin sudah berada di angka 8. Jadi sudah mulai terisi. Hanya saja ada beberapa hal yang saya tidak paham, atau bagaimana ya, saya mengerti tapi saya tidak bisa mengungkapkannya. Nah, jadi terkadang saya seperti itu. Itu pertanyaan besar yang masih belum Anda pahami dalam etnomatematika. Pertanyaan mengenai cocokologi dalam etnomatematika. Bagaimana kita menyadari bahwa sebuah penelitian tersebut merupakan cocokologi, dari aspek apa saja kita mengetahui hal tersebut.